Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue di channel review apa aja. Kali ini gue mau nge-review sebuah headphone jenis Bluetooth atau wireless dari merek Sonic Gear, serinya Airphone 7 atau Airphone 7. Nah, Airphone 7 ini bukan headphone untuk jenis gaming ya. Walaupun dari merek Sonic Gear yang biasanya itu dia mengeluarkan produk untuk game-game kayak gitulah ya, dari audio ataupun device lainnya. Nah, Sonic Gear Airphone 7 ini gue beli dengan harga 139.000 dari harga sebenarnya yaitu 200 ribuan atau sekitar 199.000 ya. Karena kemarin tanggal 12/12 itu lagi ada diskon gede-gedean, jadi ini pun dapat potongan harga dan gue beli dapat cashback juga. Untuk kardusnya ini lumayan bagus dengan warna putih dan di sini ada mika, jadi headphone-nya ini langsung kelihatan kayak gini ya bentuknya. Dan warna yang ada di kardus dengan warna yang headphone-nya ini sesuai banget ya, merah dan hitam. Gue pilih warna merah hitam ini karena menurut gue keren aja gitu kan. Ada sebenarnya warna lain seperti putih, kemudian ininya gold atau biru kayaknya ya kalau nggak salah tuh. Lupa gue warnanya apa aja. Kalau warna putih itu menurut gue gampang kotor, kemudian lama-kelamaan dia akan warnanya jadi agak kuning-kuning kayak gitulah, kayaknya jorok begitu. Nah, makanya itu gue pilih yang warna hitam ini biar cowok banget gitulah ya. Langsung aja kita lihat spesifikasi yang ada di kardusnya. Untuk spesifikasinya ini Bluetooth 5.0, kemudian udah disertai dengan colokan untuk kabel AUX, kemudian untuk menerima panggilan juga bisa dan telepon juga bisa. Kemudian drivernya ini ukurannya 40 mm. Nah, untuk yang lebih mahal, yang lebih bagus biasanya ukurannya 50 mm drivernya, tapi ini lebih kecil. Nggak masalah sih karena harganya juga nggak terlalu mahal. Nah, untuk di sini ada tulisan high clarity with strong bass. Jadi suaranya itu jernih tapi dengan bass yang kuat. Gue juga belum buktiin sendiri apakah bassnya itu kuat atau biasa aja atau malah bassnya kurang kerasa gitu ya kan. Nanti kita dengerin aja bareng-bareng. Nah, untuk bagian pinggirnya nggak ada tulisan apa-apa, hanya logo dan serinya. Nah, ini di belakangnya ada tulisan. Ini gede juga ya tulisannya nih, high clarity with strong bass. Jadi ditekankan banget untuk high clarity-nya. Oh iya, nanti mungkin gue akan mereview, tapi bahasa yang gue gunakan itu nggak ini banget ya, bukan teknis untuk audio karena gue sendiri juga bukan penikmat audio banget, bukan orang yang tahu tentang audio kayak gitulah bahasanya. Jadi bahasa awam aja yang gue pergunakan sehari-hari. Untuk fiturnya di sini ada wireless Bluetooth 5.0, jadi udah paling baru ya Bluetoothnya. Kemudian over ear headphone. Oh, jenisnya ini over ear atau menutup keseluruhan daun telinga kalian. Jadi nggak ngepres gitulah, enak nih, nggak terlalu sakit nanti kalau dipakai lama-lama. Kemudian untuk ini built-in 40 mili magnetism A level. Oh, ini drivernya. Kemudian bisa sampai 10 jam baterainya nih. Tapi biasanya baterainya 10 jam itu diklaim hanya untuk volume yang normal ya, antara 60 sampai 70% lah dari tingkat volumenya. Kalau 100% itu dia biasanya lebih boros baterainya, nggak nyampe 10 jam. Kalau volumenya kecil ya dia bisa lebih dari 10 jam. Kemudian untuk spesifikasinya nih, Bluetooth ini tadi udah disebutin frekuensinya. Nah, ini yang kayak gini-gini yang gue kurang paham arti atau pengertiannya kayak gini ya. Kalian kalau yang paham bisa dilihat sendiri nih. Mungkin kalian lebih paham kalau untuk mencari headphone yang kalian mau. Nah, ini wirelessnya bisa sampai 15 meter kalau sesama Bluetooth 5.0 ya. Kalau misalkan device atau handphone kalian nggak mendukung 5.0 atau cuman 4.0 ya mungkin nggak semaksimal ini hasilnya gitu kan.
Kemudian ini baterainya 200 mAh. Kalau yang harga segini 200 mAh menurut gue sih standar aja ya, karena dengan harga yang di bawah 200 ribuan itu ada yang baterainya sampai 400 mAh kayak gitu di merek lain ya. Kemudian untuk baterainya jenisnya lithium polimer. Nah ini working time-nya 10 jam. Nah ini kan yang tadi gue sebutin itu di volume 70%, jadi bukan 100%. Kalau kalian makainya 100% terus baterainya cepat habis atau boros, ya jangan nyalahin produknya, karena memang di sini diklaim bahwa pemakaian normal atau 70% aja. Untuk standby-nya bisa sampai 200 jam. Kemudian lama waktu untuk ngecas itu sampai 2,5 jam. Cukup lama untuk kapasitas baterai segini ya. Nah ini apa yang ada di dalam kotak, yaitu headphone-nya, headphone Earphone 7, kemudian USB kabel buat ngecas, kemudian LAN kabel ini yang buat AUX itu colokan sambungan, kemudian ada user manual. Nah ini garansi 1 tahun tapi garansinya terbatas. Gue nggak ngerti maksudnya garansi terbatas itu apa. Mungkin ada syarat dan ketentuan kayak gitu ya. Langsung aja kita buka. Nah ini kayak gini dalamnya, headphone-nya ya. Kemudian kita dapet apa ini? Ini udah kosong. Nah ini kita dapet kabel. Ini kabel data untuk ngecas, jenisnya micro USB ya, wajar lah ya, namanya 100 ribuan, belum Type C. Oh ini kabelnya nggak terlalu bagus sih, pantesan lama. Mungkin kalau pakai yang charger 3.0 atau yang quick charge bisa lebih cepat kali ya, tapi gue nggak menyarankan, takutnya baterainya nggak cocok terus cepat ngedrop. Nah ini kabel AUX 3,5 mm maksudnya kayak gini. Ini juga bukan yang gold plate ya, jadi yang biasa aja sih, ini bukan yang gold. Kalau kalian mau lebih bagus mungkin kalian beli sendiri kabel kayak ginian, male to male, yang ininya gold, yang warnanya emas ya, bukan yang silver kayak gini ya. Tahu panjangnya berapa meter ini ya? Kita buka dulu. Pendek ini kabelnya, kemungkinan sih 1 meter. Panjangnya cuma 1 meter doang. Kalau yang ini nggak usah dibuka lah ya. Ya mau panjang mau pendek, namanya ngecas mah pasti ditaruh, nggak mungkin dipakai. Nah terus terakhir itu ada buku manual. Nah buku manualnya kayak gini. Apakah ada bahasa Indonesianya? Ada bahasa Indonesianya tuh ya. Ada ini juga nih, cara untuk mengaktifkan, kemudian fungsi-fungsinya apa aja tuh. Nah tuh kan ada ya, kalian bisa baca-bacalah sendiri ya. Nah terus untuk unitnya seperti ini, lumayan keren sih ya, menurut gue sih lumayan keren. Ini desainnya lumayan apa ya, elegan gitulah, dengan warna hitam dan merah di sini. Nah ini bagian atasnya ada tulisan Sonic Gear yang ke dalam gitu, bukan timbul ya, bukan emboss, tapi dia ke dalam. Apa sih namanya ini? Kayak gitulah pokoknya, agak ke dalam. Bahannya dari plastik, tapi dia teksturnya matte ya, atau doff kayak gini nih, jadinya dia nggak mengkilap. Nah di sini ada tulisan Earphone 7, kemudian ada tombol untuk power dan untuk menerima panggilan. Nah di sini ada sedikit apa namanya ya, mengkilap kayak gini lah, atau bukan, yang beda teksturnya dari yang ininya nih. Ini bahannya lumayan empuk, dari kulit sintetis. Nah kulit sintetis ini agak sedikit ini ya, apa sih namanya, membuat kalau lama-lama tuh dia akan retak kemudian terkelupas. Jadi kalau kalian
nanti keringetan make ini, lama-lama dia akan basah, lembab, kemudian bisa terkelupas dan kelihatan busa dalamnya nih. Kelupasnya itu kadang-kadang dia nempel di kulit dekat kuping gitu, di pinggir-pinggiran kuping. Jadi kadang-kadang ya suka risih aja gitu kan. Syaratnya sih ya kalian kalau make ini usahain jangan sampai gerah gitu di ruangan yang dingin gitulah ya. Ini empuk sih ketebalannya, kemudian dalamnya sini bahannya dari kain biasa, nggak kayak kain mahal tapi lembut sih. Di sininya juga empuk nih, di atas kepala sini untuk bagian kepalanya empuk. Nah kemudian di bagian dalam sini ada tulisan L atau left, kemudian ini R ya, kelihatan nggak? R atau right. Jadi ini sebelah kanan, ini sebelah kiri. Nah di sebelah kiri ini ada tombol-tombolnya. Kalau sebelah kanan ini kok polos aja ya. Berarti nanti posisinya begini, ketika kita pakai tombol ini ada di belakang telinga kita letaknya. Jadi kita mencetnya begini. Tombolnya ini nggak terlalu banyak ya, hanya fitur-fitur yang wajib aja seperti back, kemudian next, play dan pause. Nah ini untuk volume menjadi satu dengan tombol yang back dan next. Nah ini untuk volume min atau menurunkan volume, kemudian ini untuk volume yang plus. Jadi perbedaannya kalau untuk next dia tekan sekali aja kayak gini, tekan sekali, atau back ya. Kalau untuk volume dia agak ditekan lama, agak lama sedikit ditekannya. Kemudian play pause juga sama, dia tekannya cuman sekali aja. Nah untuk power ini ditekan selama kurang lebih 1 detik dia untuk nyalain seperti ini ya. Nah dia setelah nyala dia otomatis menghidupkan juga mode Bluetooth. Jadi nggak perlu tombol lagi untuk ganti-ganti mode kayak gitulah ya, karena memang fungsinya hanya Bluetooth aja, nggak ada fungsi lain. Kemudian di sini ini ada lampu indikator, kemudian ini ada lubang. Ini matiin dulu ya biar nggak ganggu. Nah ini agak lama juga untuk mematikannya, dipencetnya. Ini ada lubang untuk ngecas micro USB, kemudian ini ada jack 3.5 mm. Ini ada speaker kecil ya di sini nih untuk kalau telepon kayak gitu kan. Jadi nggak ada lampu tambahan lagi di sekelilingnya. Gue keren tadi ini ada lampunya dalamnya gitu kan. Ternyata nggak ada. Ya udah langsung aja kita tes untuk suaranya. Nah di sini gue akan menggunakan NCS yang jenis bass boosted ya. Jadi bassnya ini harusnya nembak banget. Kita play. Nah iklan. Nah ini dia, kedengeran nggak? Nih ya, ini akan gue maksimalin volumenya. Nah itu udah maksimal.
Nah, gimana tadi setelah kalian dengar suaranya, apakah menurut kalian bagus atau enggak? Kalau didengerin langsung di kuping sih, menurut gua ada kelebihan dan kekurangan. Gua akan jelasin kelebihannya dulu dari mulai fisik dan suaranya ya. Untuk fisiknya, kelebihannya ini dia sangat ringan. Nah, dia sangat ringan sampai-sampai nggak berasa kalau dipakai. Dan dipakai lama pun sekitar sejam 2 jam ini nggak berasa panas ya. Biasa aja gitulah, masih anget-anget normal kayak gitulah ya. Kemudian juga empuk di sininya, di busa-busanya juga empuk. Jadi enak lah kayak gitu. Nah, untuk kelebihan dari suara ya, suaranya ini jernih banget, bisa gue bilang untuk harga 100.000 lebih dikit, ini suaranya sangat jernih, bagus lah pokoknya. Tapi untuk bassnya itu kurang ngebass sedikit lah ya. Nanti gue jelasin di kekurangannya. Untuk suara jernih, kemudian untuk fisiknya ini ringan, kemudian ininya empuk. Kemudian untuk tombol-tombolnya juga ini ya empuk banget ya, klikinya tuh ada bunyi, cuman dia nggak terlalu keras, enak lah, masih dipencet-pencetnya itu enak. Nah, itu adalah kelebihannya. Kemudian oh iya, untuk suara yang dihasilkan juga menurut gua stagingnya ya. Jadi kayak surround kayak gitulah, antara kedengaran dari depan atau dari belakang, dari kanan, dari kiri, itu lumayan bagus. Gua udah ngetes dengan video Dolby. Kalau kalian pengen ngetes, silahkan di YouTube tulis aja Dolby Atmos 7.1. Dia biasanya akan ada demo video tentang suara dari kanan, kiri, depan, belakang kayak gitulah. Ini lumayan oke sih. Sekarang untuk kekurangannya. Nah, kekurangannya karena ini terlalu ringan menurut gue ya, ini terlalu ringan, jadinya nggak berasa kayak make headphone gitu, kayak nggak ada feel-nya, kurang aja gitu kan. Itu menurut gue. Kemudian di sini nih, ini kan ada pengaturnya ya, atau buat extend kayak gini kan. Ini terlalu loncer gitulah, kendor. Jadi gampang banget berubah ukurannya. Meskipun ini kalau didengerin kan ada suaranya ya tuh. Tapi dia ini banget loh, apa sih namanya? Nih kadang keras kayak gini nih, kadang kalau di nggak full tuh dia ini banget, kendor. Apalagi yang sebelah sini nih, tuh yang sebelah sini dia lebih kendor lagi. Jadi itu kekurangannya yang pertama. Kemudian dia tombol-tombolnya juga cuman tombol wajib aja, jadi nggak ada tombol-tombol tambahan yang kayak buat mode gitu ya. Memang karena fitur-fiturnya ini juga kekurangannya ya, fitur-fiturnya itu minim banget. Jadi dia nggak ada fitur untuk radio atau fitur buat masukin kartu micro SD kayak gitu kan. Sedangkan di headphone lain dengan harga yang setara ada fitur-fitur itu. Cuman gue nggak tahu kualitas suaranya. Mungkin dengan adanya fitur kualitasnya dia lebih jelek atau lebih bagus, gue juga kurang tahu. Jadi kekurangannya itu fiturnya kurang. Kemudian tadi ininya agak kendor dikit. Nah, kemudian kekurangan yang selanjutnya yaitu bassnya. Menurut gue bassnya ini kurang nampol, kurang nonjok, kurang nendang gitulah intinya. Jadi kalau untuk dengerin lagu-lagu dangdut masih oke lah ya. Tapi untuk lagu-lagu yang kalian yang tadi gua setel tuh di YouTube, bass boosted kayak gitu, lagu-lagu kayak gitu yang mengutamakan bass, itu dia kurang kentang gitu lah. Lu tahu kentang kan, kena tanggung. Kalau kalian pernah dengar suara beduk di masjid, nah itu seperti beduk tapi kulitnya itu kendor. Jadi dia mendem gitu suaranya. Lu kayak orang nampol tapi tangannya ditahan, dipegangin gitu. Kurang maksimal lah hasilnya. Kayak gitu intinya. Suaranya juga dep gitu loh. Nggak, kalau bass kan biasanya kayak dem gitu kan. Ini suaranya kayak mendem gitu. Kemudian untuk kekurangan selanjutnya, volume maksimal itu lu nggak akan merasa bahwa itu volume udah maksimal. Karena menurut gue volume maksimalnya itu kecil ya, kurang wow gitu, kurang dahsyat, sampai bisa dibilang kelebihan juga sih, karena
dengan volume maksimal yang segitu nggak bikin kuping kalian itu jedak-jeduk atau kayak budak begitulah, enggak. Masih tetap wajar kedengeran, masih tetap enak didengar walaupun volume maksimal. Cuman untuk gue itu merupakan kekurangan karena masih tetap kedengeran suara dari luar gitu loh, nggak ada noise cancellingnya juga kan karena ini nih. Jadi ya seperti itulah kekurangannya dan kelebihannya. Kalau untuk harga segini menurut gua udah oke, udah worth it. Tapi jika kalian ingin fitur-fitur lebih seperti adanya radio, kemudian seperti adanya fitur untuk kartu memori yang ditancepin dia bisa langsung dengerin, jadi HP kalian juga baterainya lebih irit, headphone-nya juga baterainya lebih irit karena dia langsung play kan, nggak membutuhkan daya untuk Bluetooth. Itu aja sih menurut gua. Ya oke lah, desainnya ini yang keren. Kalau fitur-fiturnya sih menurut gue emang kurang kayak gitu. Oh ya, hampir lupa. Jadi headphone ini bisa langsung dicolokin kabel ini ya, tanpa di power on. Jadi nggak usah dihidupin. Kalau misalkan baterainya habis, kalian bisa tetap bisa ngedengerin ini juga pakai kabel kayak ginian. Ininya mau dicolok di smartphone atau di laptop kalian atau di komputer itu bebas. Jadi kalian jangan khawatir kalau kemana-mana takut kehabisan baterai, selalu bawa kabel ini aja. Jadi kalian nggak bete kalau waktu dengerin musik tapi baterainya habis, kalian bisa langsung colokin pakai kabel ini tanpa baterai, bisa langsung kedengeran. Layaknya headphone biasa gitu yang non Bluetooth. Nah terus kalau pakai kabel ini ada perbedaan ya di tingkat volumenya. Volumenya jadi lebih besar, tapi untuk bass dan musik atau clarity-nya tadi itu sama aja sih, maksudnya bassnya juga nggak jadinya bagus gitu ya, sama aja, tapi cuman tingkat volumenya aja yang lebih besar kalau pakai kabel ini. Itu aja sih ya. Ya udah, sekian buat kalian yang ingin membeli headphone ini, semoga bisa membantu penjelasannya. Walaupun udah banyak sih yang review headphone ini, tapi ya setiap orang kan kalau nge-review beda-beda kayak gitu ya. Udah, sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.